Raffi Ahmad menyambangi Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Tak sendiri, ia didampingi seorang pengacara, Sandi Arifin. Saat bertemu awak media, suami dari Nagita Slavina itu mengaku hanya bersilaturahmi saja dengan polisi. Silaturahmi saja sama kawan lama, kata Raffi Ahmad saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Saat ditanya apakah kedatangannya terkait dugaan pencatutan nama yang dilakukan Medina Zain, Raffi tak menjawab. Hahaha, saya jadi pengacaranya dia, Sandi Arifin, gantian, ujar Raffi. Dicatut namanya sama saya, tambahnya sembari tertawa. Sekadar informasi, Medina Zain diduga mencatut nama Raffi Ahmad untuk menipu brand kosmetik. Hal itu disampaikan Denise Chariesta. Denise mengatakan Medina Zain memakai nama Raffi Ahmad untuk menawarkan kerjasama dengan brand kosmetik untuk menjadikan Raffi sebagai brand ambasador. Medina Zain disebut meminta brand tersebut untuk membayar uang muka sebesar 500 juta rupiah. Medina Zain diduga menipu Sultan Andara, Raffi Ahmad. Tak tanggung-tanggung, jumlah uangnya mencapai 500 juta rupiah. Sebelumnya, Medina diduga menipu Uya Kuya dan Denise Chariesta. Saat dikonfirmasi, Raffi Ahmad langsung bereaksi. Diketahui, selama ini berteman, Raffi Ahmad bereaksi soal namanya yang diduga dicatut Medina Zain untuk menipu. Namun demikian, suami Nagita Slavina itu mengaku belum tahu. Meski begitu, Raffi Ahmad akan mengecek bersama pengacaranya terlebih dahulu, bakal tempuh jalur hukum. Raffi Ahmad bereaksi setelah namanya terseret kasus penipuan pengusaha Medina Zain dengan uang yang cukup besar. Suami Nagita Slavina pun akan menyiapkan pengacara untuk mengecek kasus yang menyeret namanya itu. Aku belum cross-check ya, aku baru pulang liburan. Nanti deh coba kita cek-cek dulu ya, coba kita cross-check dulu, ujar Raffi Ahmad mengutip tayangan insert yang tersebar di akun gosip pada Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022. Aku kan nanti ada tim lawyer juga ada, tim manajemen, coba dicek dulu, biar enggak salah-salah. Bagaimana nanti biar kalau ada apa-apa, ya bisa dibicarakan baik-baik, ataupun bisa lewat lawyer juga, kata Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun cukup terkejut ketika mengetahui dugaan penipuan Medina Zain mencapai 500 juta rupiah. Kendati dikenal sebagai Sultan Andara, suami Nagita Slavina tersebut menilai nominal 500 juta rupiah juga cukup besar. Soalnya menyangkut uang yang lumayan gede juga Raffi katanya, 500 juta kabarnya, kata wartawan. Wah banyak ya, coba aku cek juga, aku kan suka lupa kayak gitu-gitu, imbuh Raffi Ahmad. Dugaan penipuan Medina Zain kembali hangat diperbincangkan setelah Denise Chariesta dan Uya Kuya mengaku sebagai korban. Sebelumnya Medina Zain juga sempat bermasalah dengan selebgram Marisha Ica hingga pasutri Zaskia Sungkar dan Irwansyah ihwal serupa. Ia sempat dilaporkan oleh Marisha Ica atas jual beli tas branded palsu. Kini Medina justru menipu Uya Kuya dan Denise dengan menjual mobil fiktif. Denise lantas membongkar cara lain Medina dalam menipu. Satu di antaranya dengan memanfaatkan KTP Raffi Ahmad. Dia itu kan mintain foto KTP aku, Uya, artis-artis. Ini by chat ya, jadi semuanya ada buktinya, ucap Denise membongkar kelakuan Medina Zain, dikutip tribunnews.com dari YouTube Denise, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Diceritakan Denise, Medina Zain menawarkan kerjasama dengan sebuah pabrik kosmetik dengan membawa nama Raffi Ahmad. Dia pakai KTP Raffi untuk nawarin pabrik kosmetik, mau gak lo jadiin Raffi sebagai brand ambasador lo, DP 500 juta rupiah, ini ada bukti transfernya, nawarin ke pabrik kosmetik, bebernya sambil menunjukkan bukti yang ia miliki. Modus yang dilakukan Medina Zain masih sama, yakni meminta korban untuk segera mentransfer DP. Modusnya juga sama, suruh transfer cepet-cepet gitu. Ini kan parah nih, udah pakai KTP-nya si Raffi, tambahnya. Denise pun merasa khawatir atas kelakuan Medina Zain itu.
Ia lantas mewanti-wanti untuk jangan terlalu percaya jika Medina Zain menawarkan sebagai brand ambasador yang memodalkan foto KTP. Pesen kalian di luar sana untuk pabrik kosmetik atau apapun, kalau misalkan Medina itu pakai KTP saya atau KTP Uya atau KTP Raffi atau siapapun, jangan percaya. Lu harus komunikasiin langsung sama orangnya, pungkasnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.